Selamat datang semuanya di video pembelajaran kali ini ya. Jadi kita mungkin langsung aja ke materinya. Jadi materi yang akan dibahas hari ini adalah mengenai statistika elementer ya. Coba ditulis dulu di sini, statistika elementer. Nah biasanya ini salah. Elementer. Oke. Nah jadi pada pembahasan statistika elementer ini pastinya akan dimulai dari yang basic dulu kali ya. Kita memulai dari yang dari dasar-dasarnya terlebih dahulu, karena dasar-dasar itu penting ya untuk mempelajari statistika elementer ini. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mainly pertama mengenai statisticsnya itu sendiri ya. Statistics. Nah di sini itu ada jenis-jenisnya apa aja. Terus habis itu ada definisi dan lain-lainnya. Oke. Nah kemudian nanti di video pembelajaran ini akan diusahakan ya untuk supaya kita bisa sampai ke pengukuran frekuensi. Dan juga representasi grafis ya, representasi grafis. Ini ke sini, grafis dari data. Oke. Nah, jadi ini akan saya kecilkan sedikit ya. Oke. Nah jadi hari ini kita akan membahas mengenai statistik, pengukuran frekuensi dan representasi grafis dari data. Dan juga mungkin jika ada waktunya akan kita bahas sedikit lagi mengenai pengukuran disebutnya itu adalah pengukuran pusat massa data ya. Pengukuran pusat massa data. Oke. Jadi kita akan membahas itu mengenai empat materi utama ini, yaitu sebentar, ini ada yang salah. Oke, jadi materi ketiga yang akan kita bahas adalah mengenai pengukuran pusat data. Nah, jadi pertama kita akan membahas mengenai statistika itu apa. Dan kemudian kita akan mempelajari tentang frekuensi ya, yang biasanya di SMA juga udah dapat biasanya ya. Dan juga pengukuran pusat data ya. Pusat data itu yang biasanya yang apa? Yang mean, median ya. Median, apalagi variansi ya kan. Hal-hal seperti itu, hal-hal pengukuran pusat data biasanya ya. Jadi kita akan membahas ini lebih detail. Nah, jadi pertama kita akan membahas mengenai statistika dulu. Statistics ya, statistika. Nah, jadi intinya statistika ini kalau misalnya secara definisi itu adalah ilmu, ya kan, ilmu yang biasanya dipakai untuk mengumpulkan, ya kan, mengumpulkan bahasanya ya, mengumpulkan atau mengolah ya kan, atau bisa juga disebut juga dia mendeskripsikan gitu kan, mendeskripsikan data gitu. Jadi biasanya untuk statistika itu sendiri merupakan metode ataupun ilmu yang dipakai untuk mengumpulkan, mengolah ya kan, atau kita bisa untuk mendeskripsikan data dan juga merepresentasikan data gitu kan. Jadi kita menggunakan statistika untuk itu. Nah statistika itu sendiri ya dibagi menjadi deskriptif, dan satu lagi inferensial. Nah statistika deskriptif itu apa Kak? Nah jadi statistika deskriptif itu adalah biasanya kita tuh mau yang ngumpulin data gitu kan, mau ngumpulin data atau kita mempresentasikan data gitu kan, ya kan, ngumpulin data, terus habis itu representasi data gitu kan.
Nah, biasanya ya untuk statistika deskriptif ini dia itu untuk statistika deskriptif itu biasanya mengarah ke sini ya. Mengarah ke mean, median gitu ya. Nah, ini biasanya masuk ke dalam statistika deskriptif gitu. Dia mendeskripsikan datanya. Oke. Dan kemudian ada statistika inferensial. Nah, statistika inferensial itu gunanya adalah untuk estimasi, ya kan? Estimasi dan juga biasanya ada hubungannya dengan hipotesis, gitu kan? Nanti di tingkat yang lebih lanjut teman-teman ini akan belajar lebih dalam lagi ya mengenai statistika inferensial ini ya, untuk mengestimasi data, bagaimana caranya kita mengestimasi rata-rata dari sebuah populasi gitu kan, atau bagaimana cara kita menguji hipotesis. Nah, itu nanti masuknya semua ke statistika inferensial ini. Oke. Nah, itu merupakan statistika. Kemudian ada beberapa notasi penting ya, bisa disebut sebagai notasi penting. Oke. Ada beberapa notasi penting. Notasi penting yang harus diingat nih sama teman-teman mengenai statistika itu sendiri. Nah, notasi-notasi pentingnya tuh apa aja? Gitu kan. Nah, notasi pentingnya itu adalah mengenai nama dari notasinya itu ada observasi. Ada satu lagi itu namanya adalah populasi ya. Dan juga ada yang namanya sampel. Nah, observasi, populasi, sampel. Nah, ketiga kata ini merupakan kata yang paling familiar ya pada saat kita mempelajari statistika elementer gitu. Jadi akan paling sering ditemui ketiga istilah ini gitu. Jadi harus diingat dengan baik-baik. Oke. Nah, untuk statistika itu sendiri, statistika elementer, untuk observasi, notasi ini adalah notasi atau bisa disebut juga sebagai unit untuk menghitung data gitu, menghitung data. Nah, observasi ini tuh biasanya contohnya tuh gimana sih gitu kan? Observasi. Nah, oke. Kita ke halaman baru aja sepertinya ya. Nah, observasi. Nah, observasi itu biasanya contohnya kayak apa sih? Seperti yang kita katakan tadi ya. Observasi itu merupakan unit untuk menghitung data. Nah, observasi itu biasanya kayak misalkan ada data tinggi badan gitu kan, data tinggi badan gitu. Terus misalkan ada 2000 total data gitu kan. Nah, di sini kan nanti ada kayak kategori-kategori gitu kan. Nah, nanti misalkan untuk tinggi badan 165 sebentar. Untuk tinggi badan 165 cm itu ada 20 orang misalkan. Nah, 20 orang ini merupakan observasi. Oke. Nah, simpelnya adalah seperti itu. Kemudian ada juga populasi. Ya kan? Populasi itu biasanya seperti apa sih? Ya seperti misalkan Indonesia gitu kan. Indonesia ada warga negaranya kan. Warga negaranya itu, kumpulan dari warga negara itu merupakan populasinya gitu kan. Populasi ya sangat familiar lah ya. Kemudian ada yang namanya sampel. Ya. Sampel ini merupakan bagian dari populasi. Bagian. Ya. Jadi sampel ini merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau ambil sampel dari populasi, ya berarti artinya sampel itu harus menjadi bagian dari populasi yang kita refer gitu kan. Misalkan kalau misalkan populasinya itu adalah warga negara Indonesia, ya sampelnya juga harus warga negara Indonesia, harus bagiannya gitu kan. Oke. Nah, jadi biasanya observasi itu disimbolkannya adalah ini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, biasanya observasi itu dilambangkan dengan ini. Nah, kemudian populasi itu dilambangkan dengan ini. Biasanya disebutnya ya omega gitu kan. Kemudian ada lagi sampel. Nah, sampel di sini biasanya karena kita tadi sebut sebagai bagian dari populasi itu sendiri, ya berarti sampel tuh ya
bisa 1, bisa omega 2, bisa omega 3 gitu kan. Sampai ya omega N itu nge-refer ke jumlah data totalnya lah gitu. Nah, jadi sampel tuh ya bisa banyak intinya. Oke. Nah, intinya seperti itu untuk 3 notasi penting tersebut. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ini diterapkan ke kalau misalkan diterapkan ke aplikasi yang kehidupan asli ya. Nah, berarti suatu negara seperti yang tadi saya bilang ya. Suatu negara ya seluruh warga negara itu adalah ini. Tadi ini adalah populasi, gitu kan? Ini adalah populasi. Kemudian untuk elemen setiap warga negara atau orang-orangnya yang masuk dalam warga negara ini dinotasikan sebagai observasi. Nah, yang terakhir untuk sampel, gue mau keluar dulu. Ini nggak apa-apa, nanti lu lanjutin lagi aja. Karena gue mau kencing, terus gue mau ke Cindy, mau ke anak-anak, mau lu. Nanti kalau udah selesai, itu nggak apa, nanti diedit aja. untuk recordnya berhentinya gimana? Gak usah diberhentiin, nanti dipotong aja. Oh ya udah. Dikat. Ini yang digerakin dulu. Oke. Jadi nanti gue kencing, gue keluar, nanti lu udah selesai hubungi gue. Oke. Oke? Itu sampai berapa, Sal? Harusnya ini ada 3 slide tapi harus gua potong ke ya segini lah kurang lebih. Nanti mau balik itu pintu depan kan nggak tahu itu nanti dikunci atau enggak. Kalau dikunci ngomong telepon gua langsung. Oke. Kalau nggak dikunci lu langsung balik nggak apa-apa. Oke. Terus ini berarti recordnya nggak usah gue stopin. Kalau di stop ya ini slide sini nanti kan ada bundar tadi, pencet aja. Oh, oke. Sorry ya, Sal. Oke, ini gue lanjut di sini ya. Ya, sorry ya. Iya. Oke. Jadi saya akan melanjutkan. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, seluruh warga negara itu tadi masuk dalam populasi. Kemudian orang-orang ataupun sebutnya mungkin manusia-manusia yang merupakan bagian dari seluruh warga negara ini disebut juga sebagai observasi. Kemudian sampel itu ya harus warga negara itu gitu. Warga negara yang bisa dinotasikan ya W1, W2, W3 sampai seterusnya. Oke, tergantung dengan berapa banyak sampel yang ingin diambil. Oke. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang notasi-notasi penting ini, nah ada suatu pembeda di antara populasi versus sampel gitu ya. Populasi versus sampel. Nah, jadi di sini tuh misalkan ada parameter. Jadi kalau misalkan untuk populasi sama sampel, oke, ini kecepatan. Nah, jadi untuk populasi versus sampel, pembedanya itu apa? Pembedanya itu ada di pengukurnya, gitu, pengukurnya. Jadi kalau untuk populasi ya, itu ada parameter sebutannya. Untuk sampel ada yang namanya statistik. Nah, parameter itu adalah pengukuran ya seperti tadi yang barusan saya bilang. Berarti parameter itu merupakan pengukuran atau alat pengukuran untuk populasi. Kalau statistik itu adalah alat pengukuran untuk sampel. Jadi jangan ketuker gitu, jangan bingung. Ya kalau misalnya untuk populasi alat pengukurannya adalah parameter. Kalau misalnya sampel ya alat pengukurannya statistik. Nah, itu adalah pembedanya ya. Itu memang harus dibahas sedikit karena biasanya ada kebingungan di situ. Kemudian tadi kita sudah membahas tentang apa itu statistika dan juga kita udah membahas tentang ada statistika deskriptif dan inferensial. Kita juga sudah membahas tentang notasi-notasi penting, perbedaan populasi dan sampel. Kemudian kita juga akan membahas sedikit mengenai variabel. Nah, jadi variabel di sini itu
jadi variabel ya. Variabel itu adalah bisa disebut sebagai karakteristik ya. Jadi dia itu variabel itu adalah karakteristik ya. Variabel itu merupakan karakteristik dari observasi ya. Dari observasi. Jadi karakteristik dari observasi itu maksudnya gimana sih Kak? Nah, jadi misalkan kita mengambil suatu sampel atau kita memiliki suatu data gitu kan. Nah, kita tuh bisa menganalisis ya, kita bisa analisis ya. Kita bisa menganalisis observasi ini menggunakan variabel gitu loh. Jadi misalkan kita punya data, kita misalkan akan menganalisis ya. Ini di sini kata ini ditekankan ya. Kita mau menganalisis observasi. Nah, itu nanti akan bisa dianalisis dengan menggunakan variabel gitu loh. Nah, jadi kalau begitu, nah karena variabel itu merupakan karakteristik dari observasi yang ingin dianalisis kan, berarti variabel ini itu memiliki jadi untuk seperti yang saya katakan barusan, variabel itu kan merupakan karakteristik dari observasi yang ingin dianalisis gitu kan. Jadi kita ingin menganalisis observasi ini menggunakan variabel gitu. Nah, berarti ya variabel ini digunakan untuk digunakan untuk analisis. Intinya itu, saya sudah mengulang analisis. Intinya di situ. Nah, untuk variabel ini itu memiliki ada beberapa bagian atau ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis variabel. Jenis variabel tuh pertama ada kualitatif ya. Kualitatif. Habis itu ada kuantitatif. Kuantitatif. Terus habis itu ada lagi namanya diskrit. Ya, diskrit. Habis itu ada namanya kontinu ya. Nah, jadi jenis-jenis variabel ini ya kan. Kalau misalkan yang jenis kualitatif tuh apa sih? Nah, jenis variabel kualitatif itu adalah variabel yang nggak bisa diurutin gitu, nggak bisa diurutin. Contohnya apa? Contohnya ya warna gitu. Contohnya warna. Sekarang biru sama merah atau merah sama biru, ya kan? Ya urutannya kita nggak tahu gitu, karena kan tidak bisa dideskripsikan secara jelas ya. Warna biru duluan apa warna merah duluan gitu. Jadi kualitatif itu biasanya yang biasanya itu tidak bisa dideskripsikan urutannya gitu. Jadi misalkan warna biru dan merah. Kalau misalkan untuk kuantitatif biasanya bisa diurutkan gitu. Misalkan kalau kuantitatif misalkan kita pakai warna lagi nih. Nah, misalkan merah kita misalkan jadi 1, hijau jadi 2. Ini kita kayak memberikan sebuah nomor untuk menandakan variabel merah dan ini biru ya. Biru. Nah, jadi kita memberikan sebuah angka untuk mendeskripsikan ataupun untuk mendenote merah dan biru ini. Nah, kalau misalnya udah dibikin jadi bentuk angka seperti ini, berarti sudah ada urutannya. Berarti merah 1 ya biru 2 gitu kan. Karena seperti 1, 2, 3, 4. Ya kan, seperti yang kita tahu biasanya. Oke. Dan kemudian ada yang namanya variabel diskrit gitu kan. Variabel diskrit. Di sini. Diskrit. Variabel diskrit. Nah, variabel diskrit ini variabel yang terbatas gitu. Batasnya jelas. Misalkan kayak jumlah mobil lah ya. Jumlah mobil kan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi mobil tuh nggak mungkin ada setengah gitu. Nggak mungkin ada setengah mobil kan, nggak mungkin. Berarti adanya 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil. Kalau kontinu itu biasanya yang tidak terbatas. Biasanya maksudnya tidak terbatas itu gimana sih Kak? Ya biasanya kalau seperti yang kalau misalnya tinggi badan ya, secara teori itu sebenarnya ya kontinu. Kenapa?
Karena tinggi badan orang nggak ada yang bisa pasnya 160, bisa 160,00001 gitu, atau 160,0009 gitu, ya kan? Jadi variabel continue ini lebih fokus ke misalkan antara 160 sampai 161, ya kan? Misalkan ada tinggi badan seperti ini. Nah, orang-orang dengan tinggi badan yang 160,000 sekian ini juga ada. Di sini juga ada, di sini juga ada nih, kecil, semuanya ada gitu kan. Nah, jadi kalau kayak gini berarti tidak terhitung, ya kan? Tak hingga gitu kan bentuknya. Jadi maka dari itu dia disebut continue atau tidak terbatas. Oke. Nah, itu dia. Kemudian kita akan kita sudah membahas bentuk-bentuk variabel ya. Jadi tadi ada variabel kualitatif, ada kuantitatif, ada diskrit, dan juga ada yang namanya continue gitu ya. Ada continue. Dan kemudian kita akan membahas sedikit lagi mengenai skala gitu, scale gitu. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai skala atau scale. Nah, scale ini ya kan, scale ini dibagi menjadi ada nominal, ordinal, terus ada continuous gitu, continuous, dan juga ada interval scale, ya kan, ada interval. Kemudian ada lagi apa lagi? Ada ratio scale, ya kan, ratio scale, ada absolute scale. Nah, oke. Di sini cara mudah untuk menjelaskannya adalah pertama, kalau misalkan nominal ya. Kalau nominal scale itu tidak bisa diurutkan. Tidak bisa urut gitu kan. Misalkan laki-laki, perempuan ya, tidak ada urutannya itu. Jadi dia masuk ke skala nominal. Kemudian ada ordinal. Nah, skala ordinal itu biasanya apa? Skala dia bisa diurutkan. Tapi ya kan, tapi tidak bisa perbedaannya. Jadi perbedaan dari urutannya itu nggak jelas atau nggak bisa direpresentasikan. Oke. Nah, maksudnya tuh gimana? Misalkan IP 4 ya kan, IP semester maksudnya ya, IP 4 dan IP 2. Ya kan, kita tahu urutannya mana kan? Kita tahu yang mana yang lebih besar dan kita tahu yang mana yang lebih kecil. Tapi bukan berarti orang yang memiliki IP 4 itu 2 kali lebih pintar dari yang IP-nya 2 gitu. Jadi tidak bisa diartikan seperti itu kan. Bukan berarti yang IP-nya 4 itu 2 kali dari IP-nya 2, ya kan, 2 kali lebih pintar gitu kan. Enggak bisa begitu. Jadi kenapa dia masuk ordinal? Karena dia bisa diurutkan, tetapi perbedaannya nggak bisa dideskripsikan. Maksudnya seperti itu. Oke, jadi perbedaannya itu tidak bisa dideskripsikan. Kemudian ada juga continue scale. Skala continue ini adalah skala yang bisa diurutkan, bisa diurutkan. Terus artinya jelas gitu. Seperti ya perbedaan tinggi lah ya, perbedaan tinggi badan. Sekarang kalau ada orang yang berat badannya yang tinggi badannya berbeda, pasti bisa dilihat dengan jelas, ya kan? Itu semua orang juga tahu, ya. Jadi kalau continue bisa diurutkan dan artinya jelas. Oke. Kemudian ada yang namanya interval scale. Nah, ada banyak ya scale-nya. Interval scale itu adalah perbedaan, ya kan? Perbedaan bisa dilihat, tapi tidak bisa dirasiokan. Maksudnya apa? Oke, misalkan suhu kota A itu adalah 2 derajat Celcius. Terus suhu kota B adalah -4 derajat Celcius gitu. Nah, jelas perbedaannya kan, kita tahu yang mana yang lebih dingin dan yang mana yang lebih panas. Intinya kan seperti itu. Tetapi kalau mereka dirasiokan, ya kan, berarti kalau dirasio berarti dibagi maksudnya ya. Misalnya -4 bagi 2 gitu.
min 4 bagi 2 berarti sama dengan min 2. Ya kan? Berarti tidak bisa diartikan, ini enggak sama artinya. Enggak sama artinya dengan kota bersuhu 4 dan yang bersuhu 2 derajat Celcius. Jadi kita bisa lihat perbedaannya, tetapi mereka nggak bisa dirasiokan gitu. Jadi kayak kita tidak bisa, misalnya suhu kota A itu 2 dan suhu kota B itu min 4, kita bisa jelas lihat perbedaannya, tetapi mereka tidak bisa dirasiokan. Oke, itu tidak bisa dirasiokan. Intinya seperti itu. Kemudian ada yang namanya ratio scale. Nah, ratio scale ini perbedaan dan rasio bisa dilihat. Contohnya seperti apa? Langsung ke contoh saja. Contohnya misalkan tali 2 meter, ya kan? Tali 2 meter pastinya 2 kali lebih panjang dari tali 1 meter, ya kan? Obvious kita bisa lihat siapa yang lebih panjang, siapa yang lebih pendek. Intinya seperti itu kan. Nah, kemudian yang terakhir ada absolute scale. Kalau misalkan absolute scale ini dia sama, ya mirip lah ya, sama seperti ratio scale, dan tapi satuannya natural. Langsung ke contoh aja. Contohnya seperti apa? Contohnya ya 4 mobil, ya kan? 4 mobil lebih banyak 2 kali lipat dari 2 mobil, ya kan? Jadi kelihatan gitu kan. Jadi kita langsung ngerti absolute itu sama seperti ratio scale, tetapi satuannya natural. Maksudnya natural ya dia itu suatu satuan yang bisa digunakan ya dalam dunia asli. Misalkan bisa disebut juga seperti itu gitu loh. Jadi misalkan untuk kita mau ngitung mobil, ya 4 mobil pasti 2 kali lebih banyak daripada 2 mobil gitu. Nah, berarti kita tadi udah bahas nih mengenai skala gitu kan. Kita udah membahas mengenai skala. Berarti tadi tuh ada skala nominal, ordinal, continuous, interval, rasio, dan juga absolute. Nominal tadi yang tidak bisa diurutkan, misalkan laki-laki dan perempuan. Ordinal bisa diurutkan tapi artinya nggak jelas. Continuous bisa diartikan dan juga artinya juga jelas gitu kan, seperti perbedaan tinggi badan tadi yang dibahas. Kemudian ada yang namanya interval. Ya, ada interval, perbedaannya bisa dilihat tapi tidak bisa dirasiokan. Kita bisa lihat selisihnya tapi tidak bisa dirasiokan. Kemudian ada ratio scale yang perbedaan dan rasionya bisa dilihat. Kemudian ada absolute yang sama seperti ratio scale tapi satuannya natural. Oke, itu pengulangan sedikit. Nah, kemudian Kemudian mungkin dari sini ya ini merupakan hal-hal dasar dan cukup penting yang mungkin bisa dilihat atau dikenal terlebih dahulu ya sebagai dasar dari statistika. Nah, mungkin sekarang kita akan lompat sedikit ke frequency measures. Frequency measures. Oke, kita akan lihat frequency measures terlebih dahulu. Oke, kita akan melihat frequency measures. Nah, kita langsung saja. Jadi frekuensi itu dibedakan menjadi absolut dan juga kita dibedakan menjadi relatif. Oke. Jadi bedanya itu seperti apa sih gitu. Bedanya absolut sama relatif itu seperti apa? Misalkan ada data gitu kan, ada M, F, M, F, M gitu kan, atau F lagi gitu kan, atau M, ada M gitu kan. Nah, misalkan ini data untuk antrean gitu. Misalkan ada yang ngantri gitu kan, ada antrean gitu ya. Misalkan ada yang ngantri, terus habis itu kita mau ngitung ada berapa banyak yang perempuan, ada berapa banyak yang laki-laki gitu. Nah, banyaknya jumlah laki-laki yang di sini, male. Banyaknya jumlah laki-laki yang ada di sini, yaitu itu adalah absolutnya gitu. Absolut. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 gitu kan, dan female-nya ada 3 gitu. Nah, itu adalah absolute frekuensinya. Nah, kalau gitu kalau relatif gimana? Relatif frekuensi. Nah, kalau relatif frekuensi
itu merefer ke frekuensi kategori per frekuensi total. Ini berarti datanya kalau misalnya kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita lihat bisa ada 10. Nah berarti kalau misalnya kita diminta frekuensi relatifnya laki-laki, ya berarti sama dengan 7/10 gitu. Oke. Nah kalau misalkan frekuensi relatifnya yang perempuan berarti 3/10. Itu artinya frekuensi relatif. Oke. Nah itu cukup simpel ya menurut saya ya, untuk frekuensi dari yang absolut dan juga relatif frekuensi. Oke. Nah berarti kalau ini ya bisa dirumuskan NJ per N. Nah NJ ini apa? NJ itu adalah frekuensi per kategori gitu. Frekuensi per kategori maksudnya adalah dia bisa, misalkan kayak tadi ada kategori laki-laki dan perempuan, ya berarti frekuensi perempuan dan juga ada frekuensi laki-laki. Intinya seperti itu. Nah itu adalah NJ-nya, dan N-nya adalah total. Seperti yang 10 tadi. Set. Nah ini ke sini gitu ya. Nah kemudian nah ini merupakan salah satu bagian yang agak menarik ya dan juga agak sulit untuk dibahas. Nah ada yang namanya ada yang namanya ECDF ya. ECDF itu ya apa, seperti yang diketahui adalah empirical cumulative distribution function ya kan. Jadi ECDF itu sendiri sebenarnya apa sih gitu kan, pasti ada kebingungan di situ mengenai ECDF itu sendiri. Oke. Nah jadi untuk ECDF itu merupakan frekuensi kumulatif dari relatif frekuensi ya. Jadi frekuensi kumulatif relatif frekuensi itu maksudnya apa? Nah artinya adalah ECDF itu merupakan jumlah dari frekuensi relatif pada suatu data gitu. Jadi ada data, ada frekuensi relatif, ECDF itu merefer ke jumlahnya gitu kan. Ke jumlah dari frekuensi relatif tersebut. Oke. Nah, dari sini ada beberapa sifat dari ECDF itu sendiri yang harus dipenuhi. Nah untuk ECDF tadi saya lupa. Nah, untuk ECDF biasanya dilambangkan sebagai fx. Oke. Akan dilambangkan sebagai fx. Nah, jadi di sini ada beberapa syarat untuk fx ini sendiri, yaitu ada 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Ya kan ini 1, dan kedua dia harus, ini mungkin diterima saja dulu. Terus ada syarat ketiga dan syarat keempat, continue kanan. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa nilai ECDF itu ya pertama harus positif ya, nggak boleh negatif, dan dia harus terletak antara 0 sampai 1. Kemudian kalau misalkan udah belajar limit ya, berarti limit x mendekati tak hingga dari ini itu harus 0, dan limit x mendekati plus tak hingga dari fx ini harus 1, dan fx ini continue kanan. Oke, itu diterima terlebih dahulu ya. Diterima terlebih dahulu untuk ECDF gitu. Nah, di ECDF ini sebenarnya akan saya tekankan lebih ya. Nah, jadi untuk ECDF ini dia itu biasanya fungsi tangga gitu, maksud saya grafiknya ya, sorry. Jadi grafiknya itu biasanya tangga gitu, dia naik tapi dia tangga, seperti itulah ya. Nah jadi kalau begitu untuk yang informasi yang di atas ini diterima terlebih dahulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah jadi mungkin kita bisa coba untuk memberikan contoh dulu ya mengenai ECDF itu seperti apa ya.
Nah misalkan saya langsung memberikan tabelnya aja gitu kan. 1 J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4. Terus di situ ada NJ, FJ, FJ. Habis itu ini ada 4, 16, 90, 70. Nah ini ketinggalan satu lagi. Nah, di sini ada, nanti ini di skip aja. Nah jadi bisa kita lihat di sini, ini ke sini ya. Ini jadi salah nulisnya. Sebentar. Ini oke. Jadi kita memiliki tabel ini ya. Memiliki tabel ini. Ini ada 5 kategori. Nah, anggap aja harusnya ini udah didapat ya. Jadi misalkan ada suatu survei gitu kan, ada suatu survei, total yang disurvei itu ada 200 orang dan ada 5 kategori gitu kan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini misalkan ini merupakan survei terhadap misalkan suatu bengkel ngadain survei tentang servisnya itu bagaimana sih gitu. Nah, misalkan yang satu ini dia nggak satisfied gitu, dia nggak puas gitu. Terus habis itu ini dia ini nggak puas sama sekali, ini nggak puas doang misalkan. Atau yang ini dia puas, ini sangat puas, ini sangat puas gitu misalkan ya. Nah jadi di sini kita udah tahu nih, per kategori ini sudah memiliki frekuensinya masing-masing. Jadi untuk yang menjawab gak puas sama sekali itu ada 4, yang gak puas doang ada 16 dan seterusnya gitu. Nah untuk frekuensi relatif ya ini relate ke atau dia relatif ke kategori-kategorinya gitu. Jadi frekuensi relatif yang orang yang gak puas yang 4/200, yang gak puas banget 4/200, yang gak puas doang itu 16/200, 90/200 dan selanjutnya gitu kan. Nah di sini kita tuh udah ada FJ-nya gitu. FJ itu maksudnya apa sih? Nah FJ itu adalah ECDF-nya seperti yang tadi kita bilang gitu kan. Nah maksudnya apa? Nah berarti ini kan merupakan jumlah dari frekuensi relatifnya. Berarti seperti yang pertama nih 4/200 tetap. Terus habis itu 4 tambah 16/200 20/200. 20/200 tambah 90/200 110/200. Ini ditambah jadi 180/200. Ini ditambah lagi jadi 200/200 ya kan. Ini kalau dihitung ini paling besarnya kan 1 kan, 200/200. Jadi dia memenuhi tadi yang di atas. Ya kan, memenuhi salah satu syaratnya lah yang pertama gitu. Ya kan, kalau misalnya dihitung-hitung ini paling 1. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan ECDF itu ya kan, misalkan kita ECDF. Misalkan kita mau menghitung nih. Oke, ECDF tuh biasanya ada hubungan dengan ini. Misalkan kita mau menghitung berapa banyak atau berapa lebih tepatnya ya, berapa frekuensi relatif ya, mungkin ini saya di note H aja kali ya. Nah jadi misalkan ditanya berapa frekuensi relatif dari orang-orang yang menjawabnya itu, yang menjawab kuesionernya itu misalkan kurang dari sama dengan 2 gitu ya kan, yang kurang dari sama dengan 2. Nah kalau kayak gitu misalnya ditanya, nah kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat ada tandanya kurang dari sama dengan 2 di sini. Oke, berarti artinya adalah untuk orang-orang yang menjawab kurang dari sama dengan 2 itu kan ada yang jawab 1, terus habis itu karena kurang dari sama dengan ada yang jawab 2. Berarti ini simpelnya adalah hanya tinggal 4/200 ya kan, 4/200 ya. Kemudian 4/200 itu ditambah dengan 16/200, hasilnya adalah 20/200. Seperti itu. Hal yang sama ya kan, hal yang sama juga berlaku gitu kan.
hal yang sama juga berlaku. Misalkan ada contoh lagi ya, saya kasih contoh lagi. Misalkan ditanya F ini ke isi di F ya, F 2,25 gitu. F 2,25. Nah itu sama aja mungkin artinya bisa diartikan seperti inilah. Kurang lebih ini mungkin diterima saja. Nah ini bisa diartikan seperti ini. Maksudnya adalah berapa banyak frekuensi relatif terhadap orang yang memilihnya itu 2,25 gitu. Atau bisa diartikan lagi bahwa berapa banyak orang yang memilih di kategori 1 sampai 5 itu 2,25. Ya pastinya kalau 2,25 sendirinya itu nggak ada. Tapi karena kita ngomonginnya itu ECDF ya, diingat ya teman-teman, kita lagi ngomong tuh ECDF ya, bukan frekuensi ya kan, bukan frekuensi absolut di 2,25 bukan, tapi kita ngomongin ECDF-nya. Berarti artinya adalah frekuensi relatif dari orang-orang yang memilih kurang dari sama dengan 2,25. Ya berarti cuma ada 1 dan cuma ada 2 kan. Seperti yang tadi, seperti yang ini. Ya udah, ini juga sama 20/200. Gitu kan. Nah, seperti itu menghitung ECDF. Nah, kemudian misalkan ada lagi namanya F3 gitu. Ya berarti sama lagi seperti ini. Ya kan? Berarti ditanya frekuensi relatif dari orang-orang yang memilih kurang dari sama dengan dia memilih variabel atau memilih kategorinya itu yang kurang dari sama dengan 3 gitu kan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kurang dari sama dengan 3 ada berapa? Ada 1, 2 dan 3. Berarti mudahnya kita hanya perlu menjumlahkan 4/200 tambah 16/200 tambah 90/200 sama dengan sekian gitu kan. Nah, kemudian oke, sampai situ udah. Itu yang cukup mudahnya lah ya. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan ada lagi, misalkan contohnya seperti ini. Ya. Misalkan tiba-tiba tuh ditanya kalau berapa banyak yang memilih, misalkan berapa banyak yang memilih kurang dari 2 gitu. Cuman kurang dari doang. Ya udah, kita tinggal milih 1 aja, berarti 4/200 aja gitu. Atau enggak, contoh lagi, misalkan ada yang milihnya X lebih dari 2 misalkan. Nah, sekarang ini agak ribet kan gitu. Nah, berarti kalau gitu kita tinggal ngitung aja. Yang lebih dari 2 kan ada 3, ada 4, ada 5 gitu kan, dan 2-nya kan nggak masuk. Kalau begitu kita tinggal seperti kita lihat tabel di atas aja. Oh, berarti 3, 4, 5 tuh apa aja? 90/200 tambah 70/200 ditambah 20/200 gitu. 20/200 gitu. Jadi kita memiliki berapa? 180/200. Intinya seperti itu gitu kan. 180 min 200 udah dapet X lebih dari 2 gitu kan. Nah, kemudian oke, coba kita yang agak lebih sulit lagi lah ya. Coba kita misalkan ditanya berapa banyak frekuensi relatif yang memilih di antara 2 sampai 3. Jangan 2 sampai 3 deh. Misalkan 2 sampai 4 gitu. Nah, berarti ya kita tinggal milih 2 ya. Kita tinggal milih yang 16/200 ya kan, ditambah 90/200 tambah 70/200. Iya seperti itu. Ya 16/200 ditambah ditambah 90/200 dan kemudian ditambah 70/200. Ini yang frekuensi relatif yang 2, ini FR yang 3, ini FR yang 4, seperti itu. Oke, nah itu untuk ECDF ya kan. Itu ya seharusnya tidak terlalu kompleks untuk ECDF itu sendiri ya. Jadi harusnya bisa. Oke. Nah, jadi untuk ECDF ya idenya yang seperti itulah. Misalkan diberikan data seperti ini, ya untuk mencari ECDF ini bisa lah. Oke. Ya jangan bingung sama variabel-variabel dan lihat apa yang ditanya gitu kan. Untuk ECDF ya biasanya seperti ini. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas sedikit mengenai representasi grafis.
Oke, representasi grafis. Nah, representasi grafis tuh kita bisa merepresentasikan bisa merepresentasikan data dengan menggunakan bar chart. Biasanya bisa. Bar chart tuh apa sih? Bar chart itu ya seperti bar chart itu seperti diagram batang. Nah, diagram batang udah dapat nih di SMA SMP seharusnya sudah dapat diagram batang. Kemudian ada lagi pie chart gitu kan, pie chart yang kayak pizza gitu yang seperti ini, ada seperti ininya, nanti di sini ada persen-persennya gitu. Kemudian ada lagi satu lagi histogram. Ada histogram. Oke. Nah, kita bisa merepresentasikan data tuh dengan ini biasanya. Oke, membuat bar chart, membuat pie chart atau membuat histogram seperti itu. Dan menurut saya untuk membuat ini tidak terlalu sulit. Oke. Nah, itu merupakan untuk materi ya tentang pengukuran frekuensi lah. Tadi ada frekuensi absolut, frekuensi relatif, dan juga ada ECDF. Nah, kemudian kita akan membahas yang terakhir, yaitu mengenai pengukuran pusat data. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat mengenai untuk pengukuran pusat data ya. Itu cukup mudah. Kenapa? Karena teman-teman juga sudah pernah mendapatkannya di SMA SMP juga. Pengukuran pusat data itu apa sih? Min ya. Ada median, ya kan? Ada median. Terus habis itu ada apa lagi? Ada namanya kuartil ya kan? Sangat familiar kan? Modus atau mode yang paling banyak gitu kan? Ya. Nah, ini merupakan pengukuran pusat data. Oke. Pengukuran pusat data. Nah, pastinya teman-teman familiar dong kalau misalnya mencari min. Kalau misalnya mencari min, ya kita tinggal misalkan datanya ada X1, X2, X3, X4 sampai Xn lah gitu kan. Berarti kan ini tinggal kita jumlahin kan? Kalau misalnya kita bikin notasi matematisnya yang agak keren sedikit ya, I1 sampai N Xn dikali per N. Gitu kan? Maksudnya apa? Semua ini dijumlahin dibagi dengan banyaknya data. Intinya seperti itu. Min kan rata-rata cukup mudah lah menurut saya ya. Kemudian ada median. Oke, ada median. Untuk median itu sendiri ya kita tahu lah ya, kalau misalkan untuk median berarti kita perlu data yang terurut. Jadi kalau misalkan ada datanya seperti ini, X5, X6 sampai Xn lah ya, kita harus mengurutkan data ini jadi seperti ini. Ya kan, set sampai Xn. Nah, kenapa bedanya apa yang di sini sama yang di sini adalah karena X1, X2 di sini bisa aja ini 90, bisa jadi 70, 60 karena pada saat kita mengumpulkan data kan kita tidak tahu data pertama apa yang akan kita dapatkan. Bisa aja kita dapat 90 dulu, baru kita dapat 70, baru dapat 60 gitu kan, dan dia tidak terurut. Makanya dibedakan seperti ini, dan ini udah terurut kan. Nah, kalau untuk median seperti yang kita tahu, tinggal kita bagi datanya menjadi 50% gitu kan, tinggal kita ambil tengahnya. Nah, pastinya ada aturan sendiri dong. Nah, untuk median pertama akan saya kenalkan notasi ini ya. Ini tuh median intinya. Nah, untuk median seperti ini, benar. Maksudnya dari ini adalah kalau misalkan N-nya genap. Oke. Ini kalau misalkan N-nya ganjil. Oke, dan ini ada lagi setengah. Kalau dari notasi atau bentuk seperti ini ya memang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya cukup mudah. Gitu, plus 1 set. Ini kalau N-nya genap. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalkan N-nya ganjil dan N-nya genap ya, kalau misalkan datanya itu ada kalau misalkan datanya itu ada ada berapa, misalkan ada 9 gitu kan.
Ya kan kita misalnya ada data 9 ya kan, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya seperti cara SMA dulu juga boleh kan. Kita bisa tahu tengahnya yang mana. Set nah ini tengahnya gitu. Kita tinggal ambil 4 di kiri, 4 di kanan, selesai dapat. Tapi kalau misalkan datanya ada 10 ya kan, set kita coret sisa 2 ya, berarti kalau mediannya tinggal ini ditambah bagi 2, udah kan, seperti itu doang. Jadi min median ya masih dikenal ya, itu masih cukup mudah menurut saya. Nah kalau kayak gitu saya akan membahas satu lagi, yaitu mengenai min sama median. Min dan median. Nah untuk min dan median itu, kalau misalkan ada yang dinamakan bell curve atau ya teman-teman pasti kenal dengan grafik inilah ya, set gitu kurang lebih. Oke, grafik distribusi normal kurang lebih ya. Nah kalau misalkan grafiknya seperti ini, biasanya min dan median itu sama atau mendekati lah, saling mendekati. Nah kalau misalnya seperti itu dia simetris datanya. Oke. Dan kemudian ada juga bentuk yang seperti ini. Misalkan dia bentuknya kayak gini, set condong ke satu arah gitu. Ini disebut juga sebagai skewed data. Gitu, skewed data. Jadi artinya ya datanya lebih condong ke satu arah gitu. Itu namanya skewed data. Kemudian ada lagi nanti ada yang seperti ini. Gitu. Ini namanya data dengan modusnya ada 2. Jadi data dengan data terbanyaknya itu ada 2 lah, intinya seperti itu. Dan kemudian ada lagi nanti seperti ini. Ada seperti ini, terus kayak gini. Ini datanya namanya ada data dengan outlier. Outlier itu maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ngumpulin data gaji, terus di sini gajinya itu 1 juta semua, tiba-tiba ada satu data yang 100 juta sendiri. Nah nanti datanya jadi outlier seperti itu ya. Nah ini bentuk-bentuk seperti ini bisa ditentukan dari min dan mediannya nanti untuk lebih kedepannya akan lebih dipelajari lebih dalam. Jadi mungkin ini hanya untuk tambahan saja, jadi mungkin bisa diterima saja terlebih dahulu. Nah kemudian apa lagi? Mungkin ada modus gitu kan. Modus itu apa sih? Modus itu adalah data terbanyak. Oke, hanya itu saja. Oke, kita hanya mereview materi-materi yang dulu lah. Oke, kita hanya mereview materi-materi yang ada pas SMP dan mungkin SMA kali ya. Ada yang pas SMA. Intinya seperti itu. Oke, ada modus. Nah, oke, berarti kita sudah membahas tentang min, median, modus. Nah, itu biasanya yang paling sering kita ketemui lah ya pada saat statistika elementer juga. Nah, kemudian terakhir ada yang akan saya bahas yaitu tentang measures of dispersion. Nah, untuk yang materi terakhir ini ya, measures of itu adalah ukuran penyebaran. Jadi kalau misalkan kita mau ukur data itu tersebar seberapa jauh misalkan, nah itu kita bisa memakai beberapa hal ini gitu. Ada yang namanya range, ya kan? Atau kita bisa pakai variansi gitu kan? Atau kita bisa pakai standar deviasi, ya kan? Itu merupakan hal-hal yang sangat familiar gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau melihat seberapa tersebarnya data, ya, tersebarnya data, kita biasanya bisa pakai range, bisa pakai variasi, dan juga kita bisa pakai standar deviasi biasanya seperti itu. Ini adalah ukuran-ukuran penyebaran data gitu. Nah, kalau misalkan standar deviasi ini biasanya dia mengukur penyebarannya itu di sekitar rata-rata. Oke, saya bahas sedikit aja mengenai ini. Nah, biasanya dia itu mengukurnya itu di sekitar rata-rata. Misalkan kalau standar deviasinya itu lebih tinggi jauh dari rata-rata, artinya datanya itu menyebar banget gitu. Jadi artinya ya rata-rata yang kita dapatkan itu bukan merupakan representasi yang baik dari datanya gitu. Kalau misalkan dia lebih kecil,
ya sudah gitu kan, bisa dikatakan bahwa rata-ratanya itu ya bagus lah, datanya tidak terlalu tersebar, yang artinya datanya itu mirip-mirip gitu. Misalkan rata-ratanya itu 80, berarti datanya itu ya bisa 81, 82 ya, mendekati lah gitu, nggak ada yang sampai jomplang gitu. Nah kemudian ada juga yang namanya variansi ya kan, menghitung variasi data juga. Ada yang namanya juga range, seperti itu. Oke. Dan setelah itu mungkin pembahasan kali ini hanya sampai itu saja. Nah mungkin untuk hari ini mungkin pembahasannya agak kompleks dan cepat, tapi cukup untuk memberikan basic-basic atau mungkin memperkuat sedikit basicnya lah ya. Saya lebih menekankan di arti statistika dan juga notasi-notasinya. Dan juga menurut saya bagian yang agak kompleks dan sulit dimengerti adalah mengenai bagian ECDF ini gitu. Jadi beberapa sifat ini gitu kan, dan kemudian dengan berdasarkan contoh-contoh ini diharapkan teman-teman dapat lebih mengerti mengenai ECDF seperti itu. Mungkin pembahasan untuk hari ini sampai di sini saja. Maaf jika saya ada salah kata-kata. Terima kasih teman-teman dan juga selamat menyaksikan videonya.